Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashida Temisa dengan NPM 20101134 Baiklah, kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses perkembangbiakan pada manusia dan hewan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan terbagi menjadi dua. Yang pertama secara generatif, yang kedua secara vegetatif. Baiklah, kita membahas yang pertama dulu, yaitu secara generatif. Perkembangbiakan dengan jenis ini akan membentuk individu baru dengan cara kawin, yaitu peleburan sel kelamin jantan dan peleburan sel kelamin betina. Berikut ini jenis perkembangbiakan yang masuk ke dalam jenis generatif. Yang pertama bisa kita lihat, yaitu dengan cara melahirkan atau vivipar. Secara umum, mamalia memiliki ciri berkaki 4 dan mempunyai daun telinga. Cara pertama yang dilakukan oleh hewan untuk memperbanyak diri adalah dengan cara melahirkan. Vivipar banyak dilakukan oleh hewan mamalia, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Pertama kali, dia akan mengalami perubahan sel telur yang dilakukan oleh sperma di dalam tubuhnya atau rahimnya. Proses perkembangbiakan dengan cara melahirkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sel sperma membuahi sel telur yang ada di induk betina. Yang kedua, tumbuh embrio di dalam rahim si induk betina. Yang ketiga, induk betina akan mengalami masa kehamilan di mana embrio itu akan berubah menjadi bakal janin hewan di dalam rahim induk betina. Bisa kita lihat contohnya. Contoh hewan vivipar yang pertama kuda, kucing, kelelawar, anjing, lumba-lumba, dan paus. Yang kedua, bertelur atau ovipar. Ovipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Oleh sebab itu, hewan bertelur akan meletakkan telur tersebut di dalam tubuhnya. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur akan memiliki pertumbuhan dan perkembangan embrio di luar tubuhnya. Embrio memiliki hewan ovipar akan dilindungi dengan cangkang telur. Telur yang dikeluarkan oleh hewan ovipar akan dilengkapi dengan kuning telur. Fungsi dari kuning telur tersebut adalah dijadikan sebagai cadangan makanan embrio yang tumbuh di dalam telur tersebut. Berikut proses perkembangbiakan yang terjadi pada hewan bertelur. Yang pertama, pertemuan sel kelamin jantan dan betina akan membentuk embrio di dalam cangkang telur. Embrio akan tumbuh berada di luar induknya, namun berada di dalam cangkang telur. Embrio yang ada di dalam cangkang telur akan memperoleh makanan dari kuning telur yang ada di dalam telur tersebut. Yang keempat, embrio akan terus tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Ciri-ciri hewan ovipar atau bertelur: yang pertama, tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, dan yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Bisa kita lihat daur hidup kupu-kupu di layar komputer ini. Yang ketiga, bertelur dan beranak atau ovovivipar. Banyak yang bingung dengan perkembangbiakan ini. Bagaimana bisa hewan bisa bertelur dan juga melahirkan? Sebenarnya simpel saja. Telur hasil perempuan tersebut ada dalam tubuh induknya dan baru dilahirkan setelah telur itu menetas. Oleh sebab itu, hewan yang berkembang biak dengan cara itu disebut dengan hewan yang bertelur dan juga melahirkan.
Berikut adalah proses hewan yang bertelur dan beranak, yaitu pembuahan yang dilakukan oleh sel kelamin jantan terhadap sel kelamin betina, menghasilkan embrio yang ada di dalam tubuh induk betina. Embrio tersebut tumbuh dan berkembang dalam cangkang telur. Embrio tersebut akan terus berkembang dalam tubuh dan tumbuh di dalam telur. Sama halnya dengan hewan ovipar, makanan yang diperlukan dibakal dan itu ada pada kuning telur. Baiklah, itulah jenis yang termasuk ke dalam jenis generatif. Selanjutnya kita membahas yang kedua, yaitu secara vegetatif. Perkembangbiakan dengan cara vegetatif akan dilakukan oleh hewan yang memiliki tingkat rendah. Cara vegetatif merupakan cara yang dapat dilakukan oleh hewan yang berkembang biak meskipun dengan cara tidak kawin. Berikut adalah jenis perkembangbiakan yang masuk ke dalam jenis generatif. Yang pertama, yaitu tunas. Cara perkembangbiakan yang pertama dengan cara tunas, yaitu hewan yang berkembang dengan cara tunas adalah hewan hidra. Cara perkembangbiakannya, hewan hidra akan berkembang biak dengan cara membentuk tunas di dalam tubuhnya. Tunas tersebut akan tumbuh dan juga berkembang dalam batasan ukuran tertentu. Setelah itu dirasa cukup dewasa, tunas yang ada pada hewan itu akan melepaskan diri dari induknya. Contoh selanjutnya yang kedua, membelah diri. Perkembangbiakan ini biasanya terjadi pada hewan yang memiliki sel satu, yaitu hewan bersel satu memiliki inti sel. Inti sel yang pada hewan bersel satu akan membelah diri menjadi dua bagian. Pembelahan dua bagian itu diikuti dengan pembuahan dan juga pembelahan cairan dan juga dinding sel. Setelah itu muncullah dua sel individu baru. Yang ketiga, fragmentasi. Fragmentasi merupakan perkembangbiakan yang dilakukan oleh kelompok hewan tingkat rendah dengan memotong bagian tubuh tertentu untuk menghasilkan individu. Contohnya perkembangbiakan planaria. Fase perkembangbiakan pada hewan yang pertama, fase embrio. Fase ini merupakan perkembangbiakan hewan ketika hewan tersebut membentuk zigot. Zigot adalah pertemuan sel telur dan juga sel sperma. Hasil pertemuan sel telur dan sel sperma itu akan membentuk zigot atau embrio. Yang kedua, fase pasca embrionik. Fase ini merupakan tahapan perkembangan yang akan terjadi setelah embrio itu ditetaskan atau dilahirkan. Fase ini terus ada sampai individu baru tersebut beranjak dewasa. Salah satu contoh melalui dalam perkembangbiakan adalah daur hidup kecoa, daur hidup katak, dan daur hidup nyamuk. Itulah perkembangbiakan pada hewan. Selanjutnya kita membahas perkembangbiakan pada manusia. Perkembangbiakan merupakan proses untuk meneruskan keturunan. Berkembang biak juga usaha bertambah banyak atau berkembang biak juga diiringi dengan perubahan-perubahan fisik pada manusia. Awal perkembangbiakan pada manusia, perkembangbiakan manusia dimulai dari bertemunya sel telur dengan sel sperma dan membentuk zigot. Perkembangan akan berlanjut sampai mereka muda dan meninggal nantinya. Bisa kita lihat yang pertama, tahap-tahap perkembangan pada manusia. Pada bulan ke-1 sudah terbentuk organ-organ tubuh yang penting seperti jantung yang berbentuk pipa, sistem saraf atau otak yang berupa gumpalan darah, sel kulit embrio berukuran
0,6 cm. Pada bulan kedua, tangan dan kaki sudah terbentuk. Alat kelamin bagian dalam, tulang rawan, embrio berukuran 4 cm. Dan bisa kita lihat di layar komputer yang lebih rincinya. Yang pertama yaitu sel pembuahan. Selama pembuahan, inti sel sperma melebur dengan inti sel telur. Yang kedua sekitar 36 jam setelah sel telur dibuahi. Baiklah, kita lanjutkan. Setelah 4 minggu, embrio mengapung di dalam kantong berisi cairan. Jantung mulai berdetak dan otak mulai berkembang. Yang selanjutnya, setelah 5 minggu, ada beberapa tonjolan yang akan berkembang biak, terkembang menjadi tangan dan kaki. Ekor embrio menyusut. Selanjutnya, setelah 8 minggu, embrio yang kini disebut janin telah dimiliki jari jemari mungil. Setelah 28 minggu, janin berkembang sempurna, berat badannya terus bertambah menjelang kelahiran. Dan yang terakhir, sekitar 38 minggu setelah pembuahan, kepala janin menjungkir ke bawah dan siap dilahirkan. Selanjutnya, perubahan primer atau utama pada manusia. Yang pertama, primer. Perubahan primer pada pria ditandai dengan pengeluaran cairan sperma atau mimpi basah. Pada wanita ditandai dengan pengeluaran sel telur, ditandai dengan haid atau menstruasi. Yang kedua, perubahan fisik atau sekunder pada manusia. Yang pertama, sekunder, perubahan pada fisik yang dapat dilihat. Tidak semua perubahan terjadi atau dialami oleh manusia. Pada pria, contohnya dada membidang, tumbuh rambut di daerah tertentu, dada membesar, tumbuh jakun. Pada wanita, payudara membesar, tumbuh rambut di daerah tertentu, suara melenting, kulit lebih halus atau gelap. Selanjutnya, evaluasi atau latihan. Soal yang pertama, jelaskan pengertian perkembangbiakan pada hewan secara generatif. Yang kedua, sebutkan tahap-tahap perkembangbiakan pada manusia. Yang ketiga, sebutkan perubahan sekunder yang dialami pada wanita dan laki-laki. Yang keempat, jelaskan yang dimaksud dengan fase embrionik. Yang kelima, jelaskan pengertian perkembangbiakan pada hewan secara vegetatif. Selamat mengerjakan. Profil saya dengan nama Roshida Tunisa, MPM 201001341174, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tugas video ini yaitu tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Universitas Bung Hatta. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.